Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rizky harap kabarnya baik-baik semua ya, dan masih tetap sehat dan kuat untuk menjalani puasa. Di hari ke-8 menuju hari kemenangan ini, Rizky berharap kita semua masih bertahan dengan segala kewajiban yang harus kita lalui. Semoga kita semua masih diberikan berkah sehat dan masih bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini. Berharap dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita nanti. Amin. Oke, kembali di segmen Ngabuburit bareng Rizky kali ini, Rizky akan berkisah tentang seekor ular di Gua Thur yang sangat rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan rela menunggu hingga ribuan tahun lamanya. Semoga bisa menemani kita di sore ini sembari menunggu waktu berbuka puasa. Selamat menyimak Ngabuburit bareng Rizky. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني لله. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya ya guys. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah menghitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar radhiyallahu an ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, karena di hati beliau ada cinta dan percaya, dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Thur, karena sudah mendekati Gunung Thur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dinyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja.
Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku. Jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu. Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan. Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga, kata ular. Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabbah. Lanjut ular. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau, Muhammad Rasulullah SAW. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad SAW. Jawab ular. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Sumpah guys, sampai di sini bulu kuduku merinding. Oke, dilanjut ya. Ya Allah, aku benar-benar pengen bertemu Rasulullah. Semoga kalian juga begitu ya. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW, ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW. Semoga kita kelak berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dan semoga kita selalu ternaungi oleh rahmat Rasulullah SAW. Dan kita semua para hamba Allah semoga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Kita ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.